Hai guys, perkenalkan nama saya Pamela Sumampo, NIM 19061110251. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang teori motivasi, teori kepemimpinan, dan teori komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi. Kata motivasi sendiri sudah tidak asing lagi di telinga kita, di mana motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang. Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri yang menimbulkan kegiatan menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Nah, motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dalam diri atau individu itu sendiri maupun dari luar individu. Nah, seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun kehidupan lain. Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, terutama dikaitkan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja atau prestasi seseorang. Nah, berbicara tentang motivasi, kita juga harus mengetahui apa sih pentingnya motivasi itu. Motivasi mempunyai peranan strategis dalam kegiatan berwirausaha. Tidak ada seorang pun yang melakukan wirausaha tanpa adanya motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan berwirausaha. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam berwirausaha tidak hanya diketahui tetapi juga harus diterapkan dalam dunia usaha. Tingkat kepuasan individu manusia itu pasti berbeda-beda. Begitu pula dengan tingkat kebutuhan manusia juga berlainan. Hal itu perlu dipahami oleh seorang wirausaha di dalam memotivasi pekerjaannya. Di samping itu pula, seorang wirausaha perlu mengenali kekuatan motif diri sendiri sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam mencapai tujuan yang mereka telah tetapkan. Motivasi bertujuan untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi berfungsi untuk mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar, berwirausaha, berorganisasi, dan kegiatan yang lainnya. Selanjutnya, motivasi juga sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan, dan juga sebagai penggerak, yakni motivasi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Motivasi berguna untuk mendorong gairah dan semangat kerja, meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai, meningkatkan produktivitas pekerjaan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan pegawai perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai. Selanjutnya, tujuan-tujuan yang mendasari motivasi ditentukan sendiri oleh individu yang melakukannya. Individu dianggap tergerak atau mencapai tujuan karena adanya motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu keinginan beraktivitas atau meraih pencapaian tertentu
semata-mata demi kesenangan atau kepuasan dari melakukan aktivitas tersebut. Bagi seorang wirausaha, faktor internal merupakan pengenal motivasi diri pribadi, bagaimana individu tersebut mempunyai dorongan untuk usaha, lalu motif apa yang dominan dalam memilih untuk menjadi wirausaha. Motivasi ekstrinsik yaitu keinginan untuk mengejar suatu tujuan yang diakibatkan oleh imbalan-imbalan eksternal seperti gaji, kondisi kerja, penghargaan, jenjang karir, dan tanggung jawab. Jadi, seorang pekerja termotivasi bekerja lebih baik tergantung dari faktor yang dikendalikan oleh seorang pemimpin perusahaan atau seorang wirausaha dan interaksi positif antara dua faktor tersebut yang pada umumnya menghasilkan tingkat motivasi yang tinggi. Motivasi eksternal tidak mengabaikan motivasi internal, tetapi justru mengembangkannya. Motivasi eksternal menjelaskan kekuatan yang ada dalam individu yang dipengaruhi faktor-faktor internal yang dikendalikan oleh manajer atau seorang wirausaha berupa imbalan yang telah dijelaskan di atas. Manajer perlu memahami dan mengenal motivasi eksternal untuk mendapatkan tanggapan positif dari karyawannya. Tanggapan yang positif ini menunjukkan bahwa bawahan-bawahannya sedang bekerja demi kemajuan organisasi. Teori selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Dalam bahasa Indonesia, pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, kepala, panutan, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang, berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Istilah pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama, yaitu pimpin. Namun demikian, ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Oleh karenanya, seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu untuk memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh seseorang. Nah, seperti pada teori motivasi, kita juga harus mengetahui pentingnya kepemimpinan dalam suatu organisasi, yaitu kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Teori yang selanjutnya adalah teori komunikasi. Teori komunikasi merupakan metode pengiriman atau pertukaran informasi dan pesan antar manusia. Proses adalah pendekatan langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu. Ada banyak cara untuk berkomunikasi dengan seseorang, seperti komunikasi verbal atau nonverbal, komunikasi lisan atau tertulis. Dengan demikian, proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat penciptaan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh komunikan atau penerima pesan sehingga komunikan mampu memberikan responnya. Selanjutnya, tahapan proses komunikasi. Proses komunikasi mengacu pada langkah-langkah di mana komunikasi terjadi antar pengirim dan penerima. Proses ini dimulai dengan membuat konsep ide atau pesan oleh pengirim dan berakhir dengan umpan balik dari penerima. Secara umum, proses komunikasi terdiri dari 8 langkah, yaitu yang pertama, pengembangan ide. Ide atau informasi tentunya harus mempunyai motif yang mendasari pengirim untuk melakukan proses komunikasi. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap perencanaan karena pada tahap ini pengirim merencanakan materi komunikasi.
Yang kedua, pengkodean atau penyandian, yang berarti mengubah atau menerjemahkan ide menjadi bentuk yang dapat dipahami sehingga dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Yang ketiga, pengembangan pesan setelah penyandian. Pengirim mengembangkan pesan yang dapat dikirim ke penerima. Pesannya bisa dalam bentuk lisan, tertulis, simbolis, atau nonverbal. Misalnya ketika orang berbicara, ucapan adalah pesannya. Ketika orang menulis surat, kata-kata dan kalimat adalah pesannya. Ketika orang menangis, tangisan adalah pesannya. Yang keempat adalah pemilihan media. Pengirim memilih media komunikasi yang akan digunakan, di mana dia akan menyampaikan pesannya kepada penerima. Yang kelima, pengiriman pesan setelah media komunikasi dipilih. Langkah selanjutnya adalah mengirim pesan melalui media yang dipilih. Dalam siklus proses komunikasi, tugas pengirim berakhir dengan pengiriman pesan. Yang keenam, penerimaan pesan. Tahap ini hanya melibatkan penerimaan pesan oleh penerima dalam bentuk mendengar, melihat, merasakan, dan sebagainya. Yang ketujuh, penerjemahan dan pemahaman pesan adalah interpretasi penerima terhadap pesan yang dikirim. Yang kedelapan, umpan balik adalah respon atau komentar tentang pesan yang telah dikirimkan. Nah, yang selanjutnya adalah model proses komunikasi. Model komunikasi diterapkan untuk memberikan input dalam menetapkan sistem komunikasi standar. Selain itu, model komunikasi juga digunakan untuk memastikan komunikasi yang efektif dalam perspektif organisasi bisnis. Setiap organisasi membuat sistem komunikasinya sendiri, yang sebagian besar berdasarkan inspirasi dari model komunikasi populer.